Selamat pagi Bu. Pagi. Ya, perkenalkan nama saya Alisin Erminawati dengan rekan saya Rika Bisa Putri. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Indonesia. Nah, kedatangan kami di sini untuk mewawancarai Ibu. Jadi kami ini mewawancarai tentang hambatan-hambatan yang terdapat dalam proses pembelajaran siswa. Jadi pertanyaan pertama yaitu apakah Ibu memiliki kesulitan tersendiri dalam mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia? Kalau menurut saya sendiri itu memang semua pasti ada hambatan. Tetapi kita kan zaman sekarang kan zaman milenial. Jadi kita harus memberikan wawasan wadah kepada siswa supaya antara pembelajaran prosesnya di dalam kelas maupun di luar kelas itu lebih efisien gitu. Contohnya lebih efisien itu ketika ada salah satu yang tidak bisa menggunakan HP. Berarti kan kita harus memiliki cara yang lain supaya anak itu bisa terkondisi dalam proses belajar baik itu di luar maupun di dalam kelas. Jadi nanti bisa bekerja kelompok di luar supaya nanti mungkin pemikirannya ketika belajar di luar itu lebih baik. Kemudian mengapa hal itu bisa menjadi hambatan ya Bu? Hambatan karena di setiap anak itu kan pasti memiliki pembelajaran masing-masing. Nah, maka dari itu kita sebagai guru apalagi bahasa Indonesia pasti kan banyak sekali caranya, metodenya, kemudian bagaimana caranya anak itu lebih pembelajarannya bisa memenuhi apa yang kita inginkan baik itu di dalam maupun di luar. Baik, saya melanjutkan pertanyaan dari rekan saya ya Bu. Nah, itu tuh serta berapa besar pengaruhnya terhadap proses belajar mengajar Bu? Maksudnya bagaimana? Kan ada beberapa hambatannya yang disebutkan itu pengaruhnya dalam proses belajar itu bagaimana? Apa itu jadi lebih buruk atau bagaimana? Kalau lebih buruk itu tidak, bukan lebih buruk, cuma kita lebih memiliki tugas yang lebih tanggung jawab kembali. Nah, supaya pembelajaran itu tidak diam di tempat saja. Bagaimana kalau misalkan anak itu diam? Nah, itu harus kita punya solusi. Itu mungkin ada permainan gitu. Permainan itu kalau di dalam bahasa Indonesia kalau budaya bisa ya, yang bisa Budayu terapkan di kelas itu menggunakan detingnya. Contohnya ada sejenis strukturnya puisi misalkan. Nah, itu kan banyak sekali kan poin-poinnya. Nggak mungkin anak-anak itu menghafal. Saya berikan kuncinya atau detingnya seperti daun menari. Nah, misalkan, itu kan ada penjabarannya. Daun itu apa? Daun itu apa maksudnya? Gitu. Supaya lebih paham, lebih pemikirannya itu tidak menghafal. Gitu. Lebih kita bagaimana mengerjakan menggunakan cara deting itu, kata kunci lebih memahami. Iya, betul. Baik, saya akan tanya yang terakhir ya. Iya. Dan dalam beberapa hambatan yang Ibu jelaskan itu ya, yang paling berpengaruh itu dari siswanya atau dari model pembelajaran? Kebanyakan itu dari siswa. Cuma kita kan nggak mungkin berhenti di situ saja. Pasti ada langkah-langkahnya supaya tidak hambatannya itu ke siswa saja. Jadi guru itu harus lebih kerjasama dengan siswa, Saling lebih komunikasi. iya, betul, bekerja sama tepatnya. Terima kasih ya Bu Iya, atas sama-sama. jawabannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Cita dan Bapak. Menarik sekali pada pagi hari ini. Kita sedang di mana Kak? Ya, sampai negeri 2 Genteng. Ya, jadi kali ini kita sedang bersama dengan Bapak Didi untuk menanyakan tentang seputar masalah solusi tentang masalah pendidikan. ya, seputar masalah pendidikan dan terkhusus lagi mengenai apa sih yang ada dalam sekolah ini. Kan Ya. unik, ada sekolah wisata edukasi. Benar sekali. Mungkin bisa dijelaskan pertanyaannya. Pada pemahaman kami, pengetahuan kami, sekolah ini adalah sekolah wisata edukasi yang unik sekali, Pak. Jadi, apakah ada kendala tersendiri dalam pembelajaran seperti itu?
terima kasih. Saya menjawab sepengetahuan saya ini ya. Ya, sekolah wisata itu sebetulnya kan sekolah yang lain daripada yang lain. Mungkin ini ibu kepala sekolah mengatakan bahwa berpikir itu nggak harus apa namanya, ya itu aja ya, harus keluar dari pemikiran yang biasa-biasa. Ibaratnya menu itu menu yang lebih utama lagi, yaitu berpikir out of the box, di luar kotak lah ininya gitu. Jadi artinya sekolah edukasi itu kan memang yang saya dengar selama ini belum ada di wilayah Banyuwangi ya. Nggak tahu kalau daerah lain mungkin ada. Ya, jadi memang ini merupakan pemikiran yang di luar kotak tadi. Jadi pada intinya apapun yang ada di luar kebiasaan jelas ada masalah, yang jelas itu ya. Jadi pasti ada masalah. Cuman masalah itu kan bukan harus dihindari, karena dengan adanya masalah kita kan berinovasi untuk menciptakan sesuatu, bagaimana untuk memecahkannya. Jadi yang jelas masalah pasti ada. Cuma ya karena kita sudah bertekad untuk membranding ya sekolah kita, sekolah edukasi, yang jelas ya pasti nanti masalah-masalah yang ada itu ya harus kita cari solusinya dengan sebaik-baiknya gitu. Saya tuh sangat tertarik sekali ya Pak dengan sekolah wisata ini. Dan juga sebelumnya kami sudah melakukan wawancaranya di dalam, lalu menjelaskan tentang bagaimana tentang kesulitan dalam mengajar, terutama dalam bahasa Indonesia sendiri. Jadi menurut Bapak Didik, apa sih langkah yang bisa dilakukan sebagai guru untuk mengatasi masalah tersebut? Ya yang jelas gini ya, untuk sekolah edukasi itu kan wisata edukasi, jadi untuk memberi wawasan kepada pertama kepada anak-anak sendiri yang ada di sekolah ini, dan juga kepada orang yang ada di luar. Satu ya, namanya pendidikan edukasi itu kan hubungannya dengan bahasa. Jelas melatih anak-anak itu percaya diri untuk berbahasa, bukan hanya bahasa Indonesia. Saya pikir ya termasuk yang ada di sekolah itu kan rata-rata pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Jawa itu kan biasa lah ini. Jadi untuk umumnya ya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Lalu dengan adanya sekolah edukasi ini, apakah bisa menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang sekarang terjadi, terutama di SMP sendiri Pak? Gitu. Terima kasih. Untuk masalah-masalah yang ada itu saya pikir penyelesaian masalah itu bahkan itu bisa melibatkan beberapa kompetensi ya, pikir begitu. Yang adanya sekolah edukasi tadi ya, satu melatih anak-anak untuk berani, yang kedua yaitu jelas percaya diri ya kalau berani itu, kemudian yang ketiga punya wawasan untuk apa ya, menjelaskan apa saja yang hubungannya dengan yang dimaksud edukasi tadi gitu. Jadi di sekolah itu sendiri, menurut Bapak solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan diberikan secara visual seperti itu, jadi dipraktekkan secara langsung dipraktekkan agar siswa itu lebih paham. Ya begitu. Jadi intinya bukan hanya solusi dalam hal bicara saja, tapi langsung dipraktekkan begitu. Selanjutnya sesuai yang dipaparkan oleh Bapak tadi dan dari pengetahuan informasi terkait sekolah ini kan mendapat label lah Pak sebagai sekolah wisata edukasi. Menurut Bapak apakah dengan pengaplikasian metode belajar atau sistem sekolah edukasi ini memberikan dampak yang signifikan untuk siswa, dan kemudian apa ada nggak atau tidak sih Pak dampak di sisi negatifnya dari dengan sekolah edukasi ini mungkin mengurangi pembelajaran terhadap intensitas pembelajaran yang lain? Jadi yang jelas memang di dunia itu kan pasti ada plus dan minus ya itu ya. Yang jelas ada untung, ada rugi, itu jelas ada. Nah, kalau kami amati untuk pembelajaran sendiri dari anak-anak itu mungkin
minusnya ya mungkin karena seringkali banyak tamu yang datang untuk studi banding, untuk ya ikut belajar ya. Mungkin dari anak-anak sendiri mungkin porsi pembelajarannya mungkin ada salah satu guru yang diminta untuk apa ya, berpartisipasi lah untuk menyambut tamu itu, mungkin ya ada porsi ditinggalnya juga. Tapi walaupun ditinggal itu kan ada apa, dikasih tugas lah, intinya nggak ditinggal begitu saja. Salah satunya ada kerjasama dengan pembudidayaan anggrek yang ada di daerah Jambewangi itu cara menanam itu kan juga memberi pembelajaran kepada anak-anak bagaimana cara bercocok tanam hubungannya dengan anggrek dan sebagainya, itu kan pembelajaran biologi, dan juga cara mengatasi kalau tanaman itu layu atau mau mati gimana kan itu. Termasuk salah satunya juga kerjasama dengan pembuatan jam herbal juga ada di Jambewangi juga. Anak-anak pun juga praktek sendiri cara membuat seperti jahe, terus ya macam-macam lah, itu sudah dipraktekkan juga. Termasuk yang ada di juga apa namanya air terjun yang ada di Gunung Sari, Limor itu, Legromoro di situ. Ya di situ kan banyak sekali yang bisa kita pelajari. Ya kalau hubungannya dengan biologi kan jelas banyak tanaman, banyak makhluk organisme dan sebagainya. Itu hubungannya dengan IPS misalnya ya, itu kan mempelajari untung rugi tadi, masuknya berapa, termasuk jual jamu ya, termasuk yang Mbak Dayu ini pembuatan batik ekoprint juga, itu kan hubungannya dengan hitung-hitungan, itu matematika yang masuk. Terus cara memasarkan itu IPS juga bisa, dan untuk memberi iklan-iklan itu mungkin pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, itu semuanya kan bisa terangkum di situ. Saya kira itu nilai plusnya di situ. Kalau negatif jelas ya ada tadi ya, ya kan, tapi sudah bisa diatasi lah saya kira. Menarik sekali Pak ya, bahwasanya sekolah yang luar biasa ini pastinya semoga saja memberikan jawaban atas permasalahan pendidikan di sekolah kita. Mungkin itu saja yang hari ini kita diskusikan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin itu, semoga sekolah ini nanti berkomitmen dengan berkonsisten dengan komitmen untuk mengedukasi siswa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Semoga sekolah kita bisa menginspirasi untuk sekolah lain. Baik, mungkin terima kasih Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.